maksud firman Tuhan itu. Ya. Sehingga tidak hanya sekedar membaca Bapak Ibu. Makanya saya tidak berkhotbah. Saya mau mengajak kita sama-sama untuk belajar. Itu nggih Bapak Ibu nggih. Nah, maka dari itu saya akan membacakan di dalam kitab Yesaya pasal 43. Yesaya pasal 43 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Nah, minta maaf Bapak Ibu ya, saya membawa kitab di HP karena saya itu wegah kalau kon nganggo kacamata. Nah, makanya saya bawa kitab di HP, tetapi puji Tuhan ini juga ada kitab ya, ada Alkitab manual, tetapi kalau tidak disambung dengan kacamata itu tidak bisa ya Bapak Ibu ya. Maaf ya. Akan saya bacakan dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7. LAI memberikan judul Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Perhatikan Bapak Ibu ya, luar biasa firman Tuhan ini. Okay? Kemudian ayat yang kedua ditegaskan, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, Allah yang Maha Kudus, Allah Israel juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Amen. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Amin. Bapak Ibu ya, luar biasa. Mari kita belajar ya, apa yang dimaksud di dalam firman Tuhan ini. Bapak Ibu saudara-saudara dikasih Tuhan, saya memberikan tema sore hari ini yaitu penyertaan Tuhan. Amin. Amin. Saya percaya semua yang hadir di ruangan ini, kita percaya bahwa penyertaan Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Okay? Penyertaan Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita Bapak Ibu saudara. Maka Yesaya ini menegaskan, kitab ini yang ditulis oleh Yesaya, dan Bapak Ibu perlu tahu bahwa Yesaya itu adalah termasuk nabi-nabi besar. Okay, Bapak Ibu, okay? Beliau menegaskan bahwa penyertaan Tuhan itu tidak pernah diabaikan. Ya, maka dari itu kita semua sebagai orang-orang percaya, kita semua sebagai anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi, maka kita percaya bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna dalam hidup kita. Ya, maka dari itu Bapak Ibu yang perlu diperhatikan, kalau kita percaya ada penyertaan Tuhan Bapak Ibu, ya, maka kita tidak perlu yang namanya khawatir, tidak perlu yang namanya takut, ya Bapak Ibu, ya. Di sini dalam perikop ini dikatakan 2 kali, di ayat 5 juga tadi, jangan takut, ya, karena aku menyertai kalian semua. Ya, aku itu adalah Tuhan. Di sini dituliskan semua aku itu adalah Tuhan yang menyampaikan langsung. Maka dari itu kita bersyukur sore hari ini.
Karena kita adalah orang-orang yang sudah dipilih, orang-orang yang berharga, orang-orang yang mulia di mata Tuhan. Maka kita tidak perlu takut lagi. Amin, Bapak Ibu nggih. Meskipun dunia ini Bapak Ibu ya, di sekitar kita ini adalah semuanya sangat menakutkan, ya. Saat-saat ini di sekitar kita semuanya yang terjadi, yang ada, yang kita dengar, yang kita lihat, kalau dibayangke secara manusia Bapak Ibu nggih, semua menakutkan. Nggih napa nggih? Maka dari itu firman Tuhan sore hari ini Bapak Ibu menguatkan bagi setiap kita. Panjenengan dan saya dikuatkan melalui firman Tuhan pada sore hari ini. Bahkan Bapak Ibu, nggih, tatkala kita itu benar-benar adalah umat yang disertai Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Di samping kita tidak perlu takut, ayat yang kedua ditegaskan Bapak Ibu, apabila engkau menyeberang melalui air. Bapak Ibu, air sungai itu diumpamakan sebagai masalah proses hidup yang sering kali itu terjadi dalam hidup kita. Saya percaya ya, panjenengan dan saya ini tidak ada yang lepas dari namanya proses. Gitu? Yang namanya masalah, yang namanya proses. Meskipun mereka belum berkeluarga sekalipun masih muda, ya. Seperti Mas Dedi nih di belakang saya nih. Ya. Meskipun masih pemuda-pemuda ini Bapak Ibu, ya, mereka juga punya proses masing-masing. Tuhan dikatakan bahwa setiap proses itu terjadi, ya, itu yang membawa kita semakin melekat dengan Tuhan. Amin. Setiap proses yang terjadi itu Tuhan itu punya rancangan, rencana yang terbaik. Sehingga ketika saudara dan saya ini bisa melewati proses itu, maka saudara dan saya akan menjadi pemenang dalam perlombaan itu. Nah, maka dari itu Bapak Ibu perlu kita mengerti. Jadi tidak hanya sekedar dibaca firman Tuhan, perlu dimengerti bahwa setiap masalah, proses yang sering terjadi, urung rampung kok Tuhan kenapa teko meneh. Ya. Saya percaya Bapak Ibu, Tuhan itu punya rencana yang terbaik. Tuhan itu punya rancangan yang terbaik buat saudara dan saya. Sehingga meskipun masalah-masalah itu terjadi, firman Tuhan mengatakan dengan tegas bahwa apabila engkau menyeberangi melalui air, aku akan menyertai engkau. Amen. Dan melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan Bapak Ibu. Luar biasa, ya. Jadi banyak hal yang kita lewati di dalam kita mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan itu dijanjikan tidak enak-enak terus Bapak Ibu, ya. Mengikut Tuhan itu tidak enjoy, happy terus, tidak. Tetapi dengan peristiwa, dengan masalah, dengan proses itu, Tuhan punya rencana untuk kita dibawa terus naik level dan naik level terus, dan itu terjadi. Amen. Maka dari itu, pada sore hari ini, mari kita pelajari, kita bersama-sama untuk memahami firman Tuhan ini, supaya firman ini benar-benar hidup dan menghidupi setiap kita. Sehingga roh kita tidak akan lemah Bapak Ibu. Ketika menghadapi apapun di lingkungan kita, di sekitar kita, di rumah tangga kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari, pribadi lepas pribadi. Ketika firman Tuhan itu hidup, menghidupi saudara dan saya, maka kita akan bisa berdiri di tengah-tengah situasi apapun, kita tetap bisa bersyukur kepada Tuhan. Amen. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, ya. Di sini dijelaskan bahwa penyertaan Tuhan itu ada di dalam firman Tuhan sore hari ini di ayat yang kedua khususnya. Saya akan lanjutkan bahwa engkau tidak akan dihanguskan dan nyala api tidak akan membakar engkau. Bapak Ibu Saudara, luar biasa. Ketika kita menghadapi apapun yang terjadi dalam hidup kita, baik itu suka maupun duka, kita akan terus percaya bahwa penyertaan Tuhan itu tidak akan pernah berhenti kepada setiap anak-anaknya yang setia dan yang mau taat kepadanya. Amin. Luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita mungkin lemah, ketika kita mungkin sakit itu tidak hanya sakit jasmani, secara jasmani Bapak Ibu ya. Mungkin kita sakit rohani kita sama-sama ya.
Apakah buah tidak punya sakit rohani? Punya Bapak Ibu, ya. Sama-sama, ya. Pak Samuel juga punya, ya. Tidak ada yang tidak punya, meskipun pendeta senior pun, ya. Yang namanya manusia itu sifatnya adalah kedagingan. Ya. Makanya daging sidik dijual loro Bapak Ibu, ya. Tidak mungkin tidak, kecuali daging sapi besok itu mau disembelih, ya. Nah itu nek dijual bangkus mati, ya, itu tidak kerasa, ya Bapak Ibu, ya. Kalau daging kita itu terasa, ya. Kita kembali ke sini, ya. Kita kembali di sini. Jadi firman Tuhan yang kedua ini, ya, ayat yang kedua ini menegaskan sekali bahwa apapun yang kita alami, kita melewati badai apapun, melewati situasi yang mungkin tidak mengenakkan sekalipun, kita ingat penyertaan Tuhan itu ada. Amen. Penyertaan Tuhan itu tetap sama. Maka dari itu, apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan? Yang pertama, kita tetap setia dan taat akan aturan Tuhan. Ya. Meskipun secara manusia itu menyakitkan, tetapi ketika kita taat dan setia, berserah penuh, maka semuanya akan dapat kita lewati. Amin, Bapak Ibu, nggih. Dan seterusnya Bapak Ibu ditegaskan di sini. Tadi Bu Wati menyampaikan bahwa kita belajar firman Tuhan. Saya tidak berkhotbah, tapi mau belajar, mengajak Bapak Ibu untuk belajar memahami firman Tuhan, ya. Seterusnya dikatakan di ayat yang ketiga, sebab akulah Tuhan Allahmu yang maha kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Bapak Ibu, apa maksudnya itu? Nah, perlu kita pelajari, perlu kita pahami bahwa kita sudah punya Tuhan Sang Penebus. Sehingga di dalam judul perikop ini dikatakan bahwa Allah adalah satu-satunya penebus. Wow, luar biasa Bapak Ibu, ya. Kalau beberapa bulan kemarin, ya, kita sudah bersama-sama mengikuti bagaimana kasih Tuhan yang besar itu dalam hidup kita. Sampai beliau mengalami kematian, sampai kebangkitan. Itu semua untuk siapa Bapak Ibu? Untuk panjenengan dan saya. Untuk orang-orang berdosa yang mau mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga mereka memperoleh hidup yang kekal. Maka dari itu kita sudah memperingati hari kebangkitan, hari kemenangan Tuhan. Bahkan kita sudah memperingati hari kenaikan Tuhan ke surga. Untuk apa beliau naik ke surga? Jadi kita orang-orang percaya tentu harus ngerti bahwa dengan naiknya Tuhan ke surga itu menyediakan bagi kita semua. Tuhan sudah punya banyak rumah di sana. Dan itu nantinya akan diberikan kepada orang-orang yang percaya dan setia sampai garis finish. Amin. Ya. Amin. Kita semua nanti akan bersama-sama Bapak Ibu, ya, bersama-sama di surga. Sekarang ini kita berada di dunia ini adalah sifatnya sementara, mung sedelok Bapak Ibu. Maka kata orang Jawa mengatakan bahwa orang hidup itu mung mampir ngombe. Ya. Orang hidup itu mau mampir ngombe, diibaratkan seperti anak-anak atau siswa itu sekolah mereka mengadakan kemah. Nek wis bar kemah dibongkar lagi, itulah kita. Maka dari itu firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita, ya, bahwa kita tidak perlu ragu dan bimbang untuk memiliki Tuhan Yesus dalam hidup kita. Kita jangan ragu dan bimbang, tetapi kita harus gondelan kenceng sama Tuhan Yesus. Apapun Gusti, saya percaya bahwa Engkau selalu menyertai hidupku. Amin. Okay? Maka dari itu, sore hari ini, penyertaan Tuhan itu sungguh nyata Bapak Ibu, terjadi bagi setiap anak-anaknya. Maka dari itu di sini dikatakan bahwa di ayat yang keempat ini, oleh karena engkau berharga di mataku, Bapak Ibu, dan mulia, kita ini adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan dan mulia, dan itu menjadi kepunyaan Tuhan, sehingga Tuhan sampai mengingatkan kepada kita, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu. Perhatikan Bapak Ibu,
bagaimana penyaliban Tuhan, bagaimana ketika Tuhan Yesus sebelum disalib, ya, bagaimana peristiwa itu yang dilakukan, yang dialami oleh Tuhan Yesus, itu adalah menjadikan ganti kita. Orang-orang yang berdosa ini yang harusnya menerima itu semua. Tetapi Tuhan menyatakan bahwa aku memberikan manusia sebagai gantimu. Karena iblis tidak mau digantikan oleh binatang atau digantikan oleh yang lain. Gantinya adalah manusia. Sehingga Yesus mau menjadi manusia, lahir dari seorang ibu, lahir dari seorang perawan Maria. Itu karena adalah janji penggenapan yang harus digenapi. Dan itu terjadi. Saudara-saudara dan saya menikmati bagaimana peristiwa itu terjadi. Maka kita tidak ragu dan bimbang lagi bahwa Tuhan sudah menggantikan manusia itu sebagai ganti kita, ya. Maka dari itu mari supaya kita tidak perlu takut lagi. Ayat yang kelima dikatakan bahwa janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau. Luar biasa Bapak Ibu. Firman Tuhan 2 kali disampaikan di dalam perikop ini. Jangan takut. Sebab aku ini adalah Allah yang menyertai engkau. Allah yang menyertai engkau Bapak Ibu. Itu yang benar-benar kita imani di dalam hidup kita. Bahwa Allah kita adalah Allah Immanuel. Allah yang terus beserta dengan kita apapun keadaan kita. Tuhan itu menerima apa adanya. Tuhan itu mau menerima kita dengan apa adanya. Maka dari itu sore hari ini mari kita terus imani firman Tuhan yang benar-benar itu terjadi dalam hidup kita, dan kita terus menjadi umat yang tidak pernah ditinggalkan. Menjadi umat yang terus disertai kemanapun kita berada. Allah itu Allah yang terus Immanuel, yang terus menyertai dalam kehidupan kita. Maka dari itu sore hari ini mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara jemaat yang ada di tempat ini, di Sungai Yordan ini, supaya benar-benar terus kita semakin menjadi jemaat yang militan. Amen. Menjadi jemaat yang benar-benar percaya bahwa penyertaan Tuhan itu ada. Penyertaan Tuhan itu tetap tinggal. Amen. Bersama dengan Bapak Ibu semua di tempat ini. Sehingga apapun yang kita hadapi, kita percaya bahwa kalian semua, Bapak Ibu semua akan menjadi umat pemenang Tuhan. Amen. Maka dari itu sore hari ini sekali lagi, mari kita terus belajar untuk tetap setia, untuk tetap taat kepadanya, untuk tetap terus bersyukur apapun yang kita alami. Meskipun mungkin saat ini kita mengalami sakit penyakit, Bapak Ibu ya. Meskipun mungkin saat ini kita mengalami masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah anak-anak kita dan lain sebagainya. Mari kita serahkan kepada Tuhan, karena Tuhan memiliki rancangan yang penuh damai sejahtera. Amen. Maka dari itu saya akan mengakhiri untuk kita bersama-sama membuka di dalam Alkitab kita, di dalam firman Tuhan, yaitu di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Mari kita akan baca bersama-sama Bapak Ibu. Ayat yang ke-11 dari Yeremia, ayat yang ke-11 dari Yeremia 29. Oke, sudah ketemu Bapak Ibu? Amen. Amin. Mari kita baca bersama-sama untuk mengakhiri pembelajaran kita pada sore hari ini, supaya kita terus menjadi jemaat yang terus dikuatkan, jemaat yang terus tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Mari kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa.